Jadi gini, di SNBP nanti ketika si peserta sudah dinyatakan eligible, dia akan login melakukan pendaftaran. Selain dengan prestasi, dia akan mengunggah mengunggah prestasi non akademik. Memang kita batasi hanya 3 prestasi. Prestasi mana kalau dia punya lebih dari 3, prestasi mana yang harus diunggah? Prestasi yang inline, sangat inline dengan prodi yang dipilih. Walaupun prestasinya itu bukan tingkatan tertinggi yang pernah dia peroleh. Ya, jangan daftarnya jurusan matematika komputer yang diupload juara dunia piano, terus apa yang nggak ada hubungannya dengan itu. Memang tinggi sekali juara dunia, tapi dia punya misalnya ikut olimpiade tingkat regional Jawa Barat aja lah misalnya, malah nggak diupload. Memang nggak ada ketentuan sih, memang ada ketentuan sih lebih baik yang nasional kan gitu kan. Tapi kalau yang kayak gitu kan enggak menyumbang sih gitu loh ke itu. Kan bingung sekolahnya, perguruan tingginya enggak inline. Maka lebih baik yang juara tadi walaupun regional itu yang dimasukkan. Terus kalau misalnya saya ini enggak cuma punya 1 prestasi saja. Apa itu? Misalnya juara lomba apa gitu ya, atau ikut apa tingkatnya cuma kabupaten, tapi cuma punya itu toh. Masukkan enggak? Ya karena cuma punya, masukkan aja. Siapa tahu dinilai ada bersumbangsi. Daripada nggak dimasukkan gitu kan cuma 1 ya masukin aja, atau cuma 2. Kalau punya 3 nggak usah dipikir-pikir, 3 itu masukkan semua. Walaupun memang ada ketentuan sih yang cuma mulai dari kabupaten, provinsi kayaknya, provinsi, regional sama nasional, sama internasional. Di bawah itu nggak dinilai. Tapi kan apa salahnya dimasukkan saja karena punyanya cuma itu. Siapa tahu yang lihat itu ini penting gitu ya. Nah, gini juga saya mau cerita ini ke Bapak Ibu. PTN-PTN itu sekarang sudah mendata kegiatan-kegiatan lomba macam-macam yang itu abal-abal. Tahu abal-abal ya? Banyak dilaksanakan di luar negeri. Kesannya jadinya juara internasional. Padahal itu sebenarnya dilakukan oleh organisasi gak jelas yang dia memanfaatkan memang orang Indonesia butuh itu. Gitu loh. Itu gak dinilai, Bapak Ibu. Lebih baik yang jelas akan dinilai yang kegiatan yang di bawah diselenggarakan oleh Kemdikbudristek dan PTN itu. Misalnya nih, PTN-PTN itu kan banyak di prodi-prodi itu yang mengadakan lomba-lomba. Kalau dia menjadi juara di lomba itu, di PTN itu, dia memang daftar di situ, oh pasti diterima. Karena kan kebanyakan malah juara pertamanya free pass untuk masuk. Itu harusnya besar. Walaupun anak ini misalnya tidak masuk dalam 40% tadi. Dia ranking 42. Sebaiknya Bapak Ibu mengusahakan tuh dia masuk. Kenapa? Karena dia ini loh juara olimpiade di PTN, di misalnya fakultas mana? Fakultas di sini, fakultas MIPA lomba, apa kalau MIPA apalah lomba matematika gitu. Dia juara. Yang menyelenggarakan fakultas ini juara 1. Dia nggak masuk di SNBP, gak eligible karena peringkatnya di sekolahnya lebih rendah gitu kan. Karena peringkat itu kan karena ada mata pelajaran macam-macam gitu kan. Akhirnya di rata-rata kan dia jadi nggak masuk. Nah, padahal dia juara. Coba kalau dia dimasukkan saja, pasti dipilih kok sama fakultas ini. Karena apa? Karena dia sudah menilai anak ikut itu lomba di tempat saya gitu loh. Dan saya sudah menyatakan dia juara besar, pasti akan dipilih gitu masalahnya. Kalau dia nggak ada free pass ya itu tadi, kalau dimasukkan pasti dipilih. Kalau ada free pass ya memang masuk itu loh. Nah, maka karena apa nanti di sekolah kalau misalnya ada semakin banyak yang diterima, itu kan juga sekolah pasti pegang nama kan. Sekolah kan pasti juga akan memampang ini siswa kami yang diterima di SNBP, ini yang diterima SNBT sekian jumlahnya. Kan itu kan untuk promosi supaya banyak yang daftar kuliah sekolah di tempat ibu bapak juga kan. Maka yang sudah ada potensi seperti itu diupayakan untuk masuk. Maka tapi tadi dengan memaparkan kepada orang tua, ini loh kayak gini kondisinya, ini nggak masuk tapi ini bisa pasti akan diterima karena memang daftarnya di situ. Maka dimasukkan harusnya. Ada yang ya tadi gimana lah komprominya gitu ya. Tentang prestasi itu begitu Bapak Ibu. Jadi memang yang dilihat pertama memang ya usulan dari sekolah. Terus kemudian baru lihat prestasinya. Kalau Bapak Ibu ingin menentukan nilai yang sama, ketika ada nilai sama, kan Bapak Ibu juga ngitung nih di sekolah yang 40% siapa aja ketika sama ya pakai nilai prestasi itu. Kalau ada nilai prestasi ya dia dimasukkan gitu. Ya. Jadi memang lebih ditekankan kalau dia memiliki prestasi yang tentang itu maka pilihlah prodinya itu.
karena dia bisa saja akan lompat. Saya kasih contoh ilustrasi. Ada dua orang, satu ketika di rata-rata nilainya dia peringkat 1 paralel di sekolahnya, satu lagi peringkat 5. Dua anak ini mendaftar di prodi yang sama, PTN yang sama, misalnya prodi apa gitu sama. Yang diterima itu yang 5, peringkat 5 di sekolahnya, nomor 1 nggak diterima. Kenapa? Karena peringkat 5 ini punya prestasi yang sangat mendukung kuliahnya. Dan kebetulan sekolah itu dalam tanda petik hanya memiliki kuota 1 kursi saja. Yang diambil yang 5. Karena nomor 1 sama 5 nilai rapotnya kan nggak beda-beda jauh. Anak sekarang kan gitu kan. Ya kan, nilainya kan pasti di atas 90 semua. Kan saya lihat tuh nilai rapot sekarang di atas 90 semua. Dan bedanya 0,0,0 semua kan itu kan. Jadi nggak ngefek, ya sudah ambil yang 5 aja, benar itu. Karena dia akan pasti akan diminta nanti setelah kuliah akan diikutkan lomba-lomba itu. Ya misalnya gini contoh. Kenapa sih kalau yang tahfidz itu ada prioritas di SNBP? Karena kita di perguruan tinggi itu ada musabaqah tilawatil Quran tingkat perguruan tinggi. Loh, yang ikut siapa? Ya ikut ya anak yang kayak gitu kan gitu loh. Lah perguruan tinggi apa bisa mendidik anak dalam waktu 2 tahun 3 tahun untuk bisa hafidz segala macam? Ini kan enggak bisa. Ya sudah, makanya dibutuhkan anak itu nanti diikutkan lomba supaya menang gitu loh. Nah kalau menang-menang begitu kan PTN itu kan juga namanya terangkat gitu. Jadi semuanya memang ada maksudnya semuanya. Ada juga mungkin PTN yang mengambil orang juara apa padahal prodinya nggak cocok. Tapi memang dia atlet PON misalnya gitu. Kan masih kita kan juga ada lomba-lomba kayak gitu tingkat mahasiswa. Kita butuh supaya menang gitu loh nantinya. Nah kayak gitu-gitu ada. Jadi memang ada prestasi non akademik yang memang dibutuhkan ya. Jadi seperti itu, memang di SNBP memang akan kejadian beberapa juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa banyak PTN-PTN sekarang melihat ya. Makanya ini penting bagi sekolah-sekolah, sering-seringlah ikut lomba. Lomba yang memiliki daya dengar besar gitu ya. Yang paling penting sekali itu sebenarnya adalah lomba-lomba yang diadakan oleh prodi-prodi di PTN. Baik itu ada free passnya yang juara 1 otomatis diterima ataupun yang tidak. Kenapa? Kalau ada anak misalnya di sistem informasinya IPB, ada kan sistem informasi Bu ya, membuat lomba programming antara anak SMA, dia menang walaupun nggak ada free pass, tapi yang memeriksa, yang menilai adalah orang IPB sendiri, sehingga kalau dia daftar dengan hanya mengambil sertifikat juara 1 lomba olimpiade komputer di sistem informasi dan dia daftar sistem informasi, pasti diterima dia, karena dia sudah diuji oleh orang IPB sendiri. Lain kalau misalnya dari yang lain, apalagi lomba-lomba yang nggak jelas tadi. Jadi ikuti saja, nanti kan lama-lama menang kok Pak. Jadi begitu sekarang sekolah-sekolah ikutkan lomba apa-apa yang dilakukan oleh PTN, itu paling sakti menurut saya. Lomba yang paling sakti bisa diterima adalah dari situ. Ini satu contoh juga ya, di sekolah terkenal ya, ada anak dia ikut lomba olimpiade psikologi, menang dia juara 1, tapi anak ini ketika eligibilitas nggak masuk karena dia rankingnya di bawah 40%, kan nggak bisa ikutkan dia kan? Ya sudah, berarti sekolah itu sebenarnya sudah menggugurkan 1 orang. Padahal kalau dia diikutkan, dia yang diterima pasti. Karena sudah tanyakan ke PTN-nya, pasti diterima walaupun dia nggak masuk ranking 40 besar. Sehingga memang, tapi ini biasanya susah. Orang tua menyatakan, kan anak saya rankingnya lebih tinggi, dia kan nggak masuk, kenapa dia? Kenapa? Bapak Ibu, 40%, katakanlah sekolah itu ada 200 siswa, 40%-nya kan berapa? 200 itu kan lebih dari 100 orang. Apakah mungkin ranking 100, ranking 50 sekian itu keterima? Enggak Bapak Ibu, karena sekolah lain itu banyak yang rankingnya bagus-bagus juga, ranking atas, dan jumlah sekolah itu banyak. Jumlah sekolah di Indonesia itu 37.000 Bapak Ibu ya. Daya tampung SNBP itu cuma 20% dari setiap prodi, kecil. Sehingga 1 kursi itu diperebutkan sekian banyak orang, sehingga memang harus pintar-pintar mencari tadi. Ya. Jadi nggak usah diresahkan si Bapak tadi masalah nilai rapot segala macam, ini beda-beda gimana ranking. Nanti yang diambil dulu rankingnya nggak akan jauh-jauh, nggak akan banyak-banyak kok. Ya. Jadi seperti itu kondisinya ya untuk di SNBP ya.